Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumadi Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah analisis data pada lab session 12 yaitu dengan materi klasifikasi. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri dari praktik kali ini itu adalah supaya mahasiswa mampu untuk memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi seperti cleaning, encode, dan juga scaling. Lalu mahasiswa juga mampu membangun beberapa model klasifikasi, misalnya KNN, decision, logistic regression, dan juga random forest. Lalu mahasiswa dapat mengevaluasi model menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Yang keempat, itu dapat membandingkan performa beberapa algoritma dan memilih model terbaik, serta mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dan menyusun laporan praktikum secara ringkas dan jelas. Nah, jadi pada praktikum 12 ini itu kita masuk ke materi klasifikasi. Nah, jadi di sini saya akan membuat video hands-on yang dimana berisi langkah-langkah pembuatan dari model klasifikasi menggunakan dataset yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memilih salah satu dataset dari ke-6 dataset yang ada sesuai dengan tabel di sini, yaitu kita diminta untuk memilih berdasarkan absen kita. Yang dimana di sini absen saya yaitu absen 20. Jadi di sini saya menggunakan dataset Health and Lifestyle dataset. Yang dimana di sini juga saya menggunakan algoritmanya yaitu Random Forest dan juga Logistic Regression. Nah, jika kita lihat di dataset ini, kita bisa buka saja di sini. Nah, sebelumnya jika belum di-download, di sini kita bisa download terlebih dahulu datasetnya. Jadi dataset Health and Lifestyle ini itu tuh berisi tentang dataset yang berisi untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan hidup, kondisi fisik, dan juga resiko penyakit, khususnya penyakit jantung. Jadi nanti kita akan pada praktik di bagian Google Colab-nya kita lebih berfokus pada penyakit jantungnya ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai klasifikasi pada materi analisis data kita pada kali ini. Nah, jadi klasifikasi sendiri itu adalah proses memetakan suatu data ke dalam kelas tertentu berdasarkan pola dari data yang berlabel. Nah, kalau misalkan kita lihat dari dataset yang tadi, klasifikasi itu digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung ataupun tidak. Nah, di sini juga itu ada proses umum untuk membangun klasifikasi, ada beberapa poin. Di sini bisa kita lihat, yang pertama itu ada EDA, lalu yang kedua itu ada pre-processing, yang ketiga itu ada train test split, yang keempat itu ada pelatihan model, yang dimana kita menggunakan algoritmanya yaitu random forest dan juga logistic regression, serta yang terakhir itu ada evaluasi lengkap. Nah, langsung saja mungkin di sini saya akan menjelaskan setiap langkahnya untuk proses umum membangun model klasifikasi. Jadi kita bisa langsung saja membuka Google Colab-nya di sini. Nah, jadi pada hari Jumat kemarin saya sudah melakukan praktik di Google Colab-nya. Jadi di sini sudah berisi kode-kode untuk proses klasifikasinya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja untuk setiap prosesnya. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah untuk kita akan coba mengupload terlebih dahulu file
dataset yang sudah kita download sebelumnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan from Google Colab import files yang dimana itu kita gunakan untuk pada saat kita running nanti kita diminta untuk choose files yang dimana untuk mengupload dataset yang sudah kita simpan tadi. Nah, dataset yang saya simpan itu dengan judul healthactivitydata.csv. Nah, jadi nanti datasetnya itu akan tersimpan saat kita sudah proses upload. Oke, selanjutnya ke bagian yang pertama, itu adalah proses EDA. Nah, pada tahap pertama ini, itu kita akan sesuaikan dengan perintah proses membangun model klasifikasi di sini, yaitu dari EDA, preprocessing, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan EDA, yang pertama kita akan load dataset terlebih dahulu, yang dimana di sini saya menggunakan dfinfo untuk mengupload datasetnya. Lalu jika kita running di sini bisa kita lihat dari dataset itu terdapat 1000 baris dan juga 16 kolom. Yang dimana di sini juga terdapat kombinasi tipe data numerik dan juga kategorikalnya. Selanjutnya yaitu pada bagian statistik deskriptif. Nah, di sini saya menggunakan dfdescribe. Dari sini bisa kita lihat terdapat gambaran dari setiap fitur numeriknya ya. Nah, jika kita lihat gambaran dari setiap fitur numeriknya, untuk rata-rata dari umur atau age itu ada 49,85, yaitu ada juga rata-rata dari BMI, itu ada 26,72, ada juga rata-rata langkah harian atau daily steps itu ada 10.000, dan ada juga rata-rata dari hours of sleep itu ada 6,9. Lalu ada juga rata-rata dari heart rate itu ada 84,7. Nah, untuk bagian kategorikalnya ini bisa kita lihat juga pada bagian gender itu terdeteksi ada 523 yang male. Dan pada bagian yang smoker itu ada 809 untuk yang non-smoker, dan yang diabetes itu mayoritas no, dan yang heart disease itu juga mayoritasnya no. Nah, selanjutnya kita akan coba cek missing value. Bisa kita lihat dari output ini, untuk missing value-nya itu dari dataset ini tuh tidak terdeteksi missing value. Jadi semua kolom isinya ada 1000 yang artinya zero missing value. Nah, di sini kita jadinya nggak perlu untuk ngelakuin cleaning tambahan lagi. Oke, maaf sebentar ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk tahap yang selanjutnya, yaitu di sini ada beberapa visualisasi yang dimana yaitu terdapat visualisasi dari distribusi fitur numeriknya. Nah, ini kita lihat terdapat visualisasi histogram. Jika kita lihat pada bagian age atau umur, itu sebarannya dari umur 18 sampai ke 80 tahun. Lalu pada height dan juga weight di sini itu cukup random ya. Tapi ini masih dalam batas wajar untuk populasi yang umum. Selanjutnya untuk BMI itu antara 18 sampai ke 35. Ini itu bisa dilihat masih rasional untuk survei kesehatan biasa. Selanjutnya untuk bagian steps, lalu calories intake sampai ke exercise hours per week,
bisa kita lihat ini semuanya itu nyebar dengan distribusi yang merata. Nah, jadi intinya pada dataset yang kita gunakan ini itu nggak ada outlier yang sangat ekstrim banget. Jadi dataset ini tuh udah simulasi yang clear, yang bisa dibilang sudah dataset yang bersih lah ya. Selanjutnya di sini juga ada distribusi kategorikalnya. Nah, kita masuk ke fitur kategorikal. Di sini bisa kita lihat untuk gender itu lumayan seimbang untuk male dan juga female-nya. Lalu untuk smoker itu mayoritas besar adalah non-smoker. Sedangkan untuk penderita diabetes di sini kebanyakan yang bukan penderita diabetes, sedangkan yang heart disease ini mayoritas juga bukan penderita penyakit jantung. Lalu di sini ada korelasi numerik, yang dimana saya menggunakan heat map untuk korelasi numeriknya. Nah, dari sini kelihatan kalau misalkan fitur-fitur numerik itu punya korelasi yang kecil untuk satu sama lain. Kayak misalkan contoh di sini ada daily steps, dan juga jika kita bandingkan daily steps dengan calories index di sini nilainya adalah 0,015, yang dimana artinya dataset ini tuh nggak punya hubungan linear yang kuat. Jadi cocok banget kalau misalkan dipakai untuk model berbasis tree kayak random forest gitu. Selanjutnya di sini kita ke tahap kedua, yaitu pre-processing, yang dimana pada tahap ini intinya kita akan mengubah dataset mentah jadi versi yang siap untuk dipakai. Nah, pertama di sini kita akan cek terlebih dahulu missing value-nya. Nah, jika kita lihat di sini untuk dataset ini sesuai sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu tidak terdapat missing value. Jadi, artinya seluruh kolom itu lengkap, nggak ada nilai yang hilang sama sekali. Nah, walaupun begitu di sini saya tetap menyertakan missing value sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan untuk perbandingan. Karena di sini missing value-nya itu sudah bersih, jadi output-nya ini terlihat sama persis. Selanjutnya kita ke bagian, kita lihat kodenya. Nah, di sini ada bagian drop kolom yang tidak diperlukan. Jadi di sini saya akan drop kolom yang tidak diperlukan, yaitu bagian ID. Kenapa bagian ID yang di drop? Karena ID itu tuh cuma nomor urut. Itu tuh nggak punya makna yang spesifik untuk prediksi penyakit jantung. Jadi lebih baik di drop aja supaya fitur yang kita pakai itu benar-benar informatif. Selanjutnya di sini menangani kolom blood pressure. Di sini awalnya kolom blood pressure itu berbentuk string, misalnya 120/80 gitu ya. Nah, format kayak gitu tuh nggak bisa langsung dipakai di model ini. Jadi di sini saya akan pecah jadi kedua kolom, yaitu pada sistolik dan juga diastolik di sini. Nah, pada bagian itu setelahnya semua fitur kategorikal kita ubah ke angka menggunakan label encode, yang dimana di encode itu seperti ada gender, lalu ada smoker juga, smoker, lalu ada diabetik di sini, itu nilainya udah 0 dan juga 1. Nah, dengan begini model itu bisa ngerti bahwa data kategorikal yang tadinya berbentuk teks jadi berbentuk kategorik ya. Selanjutnya di sini juga ada bagian setelah bagian encode selesai, kita akan pisahkan fitur dan juga label. Semua kolom kecuali heart disease itu masuk ke X sebagai fitur dan juga heart disease-nya itu sebagai Y, yaitu sebagai targetnya. Nah, dari step ini bisa kita lihat terdapat 1000 baris dengan total 15 fitur setiap kolom-kolom yang tadi sudah kita olah ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di bagian kode itu ada normalisasi dan juga standarisasi. Nah, pada bagian ini itu kita menggunakan standar scalar, yang dimana ini penting banget karena beberapa fitur itu punya skala yang besar, kayak daily steps atau calorie index.
Nah, itu tuh punya skala yang besar. Supaya modelnya itu nggak bias ke fitur yang angkanya gede, nah semuanya itu di sini saya buat untuk skala yang seimbang. Nah, jadi jika kita lihat di outputnya, pada bagian sampel dataset setelah pre-processing ini, datanya itu jauh lebih rapi. Kategorinya sudah jadi angka, tekanan darahnya sudah bisa dipisah jadi dua, yaitu pada bagian apa tadi, sistolik dan juga diastolik, lalu juga eh, lalu pada bagian ini juga jadi tidak ada missing value. Emang missing value juga emang nggak ada ya seharusnya. Lalu totalnya juga ini ada 15 fitur yang dimana siap untuk digunakan ke tahap trend test split. Nah, sampai sini tahap processingnya selesai. Selanjutnya kita ke tahap trend test split yang dimana di sini itu kita akan membagi datasetnya yang sudah selesai di pre-processing tadi menjadi dua training, menjadi data training dan juga data testing. Nah, pembagiannya sendiri itu kita menggunakan rasio 80/20. Jadi 80% itu untuk melatih model dan juga 20% untuk pengujiannya. Nah, outputnya di sini bisa kita lihat, terlihat jelas bahwa jumlah data trainingnya itu ada 800 dan jumlah data testingnya itu ada 200. Sebentar. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini juga kita menggunakan parameter stratify sama dengan Y, yang dimana ini untuk proporsi kelas untuk yang punya penyakit jantung dan yang nggak punya penyakit jantung, itu supaya tetap seimbang di kedua bagiannya. Nah, selanjutnya, di sini juga saya menampilkan contoh isi dari datanya. Jika kita lihat di output, di sini menampilkan 5 contoh data training, menampilkan 5 contoh data training dan juga 5 contoh data testing. Nah, jadi di sini jika kita lihat terdapat 5 baris data, yaitu dari Xtrain yang dimana itu sudah dalam bentuk data terstandarisasi. Semua nilainya itu sudah berubah ke skala Z-score karena sebelumnya tadi sudah saya jelaskan kita menggunakan standar scalar. Nah, setelah itu di sini juga ada 5 label training yaitu Y-Train yang dimana isinya 0 dan juga 1 yang menunjukkan kondisi penyakit jantung. Selanjutnya itu ada pada bagian testing. Nah, pada bagian testing di sini ada 5 contoh data yaitu bagian X-test yang berisi fitur yang belum pernah di list model. Sedangkan bagian Y-test ini itu untuk menunjukkan label sebenarnya yang nantinya akan dipakai untuk evaluasi akurasi modelnya. Oke, pada tahap trend test splitnya selesai, selanjutnya kita ke tahap latihan model. Nah, pada tahap 4 ini, di sini kita akan latih 2 algoritma sekaligus, yang dimana 2 algoritmanya sesuai dengan yang sudah ditentukan pada tabel ini. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya menggunakan random forest dan juga logistic regression. Nah, di sini saya masuk ke random forest terlebih dahulu, yang dimana di sini saya set untuk jumlah pohonnya sebanyak 200, yang dimana supaya model punya cukup banyak variasi untuk mengambil keputusannya. Nah, di bagian random forest ini terdapat fitur importance, yang dimana fitur importance ini itu fitur yang paling berpengaruh dalam memprediksi penyakit jantung, kayak misalkan calories index, BMI, daily steps, weight, dan juga age-nya. Nah, itu bisa kita lihat di bagian ini, di outputnya. Artinya, semakin besar nilai importance-nya, maka semakin kuat kontribusinya di dalam proses keputusan model. Sementara
kayak fitur gender, smoker, diabetik, ini kelihatan punya pengaruh yang sangat kecil. Nah, setelah itu kita masuk ke model yang kedua, yaitu logistic regression. Nah, untuk logistic regression di sini saya menggunakan maksimal iterasinya yaitu 2000, yang dimana supaya proses konvergensinya stabil. Nah, koefisien positif pada bagian koefisien logistic regression ini, koefisiennya ada positif, ada juga negatif. Nah, untuk yang koefisien positif itu berarti hubungannya searah dengan resiko penyakit jantung. Sedangkan yang negatif itu berarti kebalikannya. Nah, dari tabel koefisien ini juga terdapat fitur seperti alkohol, lalu ada juga sistolik dan juga diastolik itu punya pengaruh positif terhadap peluang seseorang yang terkena penyakit jantung. Sedangkan fitur seperti height, ada weight, caloric index, ini itu memiliki pengaruh negatif berdasarkan model ini. Nah, pada bagian pelatihan model ini juga itu terdapat nilai intercept logistic regression-nya. Nah, ini itu menjadi titik awal perhitungan probabilitas sebelum fitur-fitur dimasukkan ke dalam model berikutnya. Oke, untuk tahap ini selesai, selanjutnya ke tahap evaluasi model. Nah, di tahap evaluasi model ini itu kita akan cek seberapa bagus dari kedua algoritma tadi, yaitu random forest dan juga logistic regression, setelah tahapan keempat tadi. Nah, yang pertama di sini itu kita akan prediksi untuk data testing. Nah, setelah itu di sini kita lihat untuk conversion matrix-nya. Nah, untuk outputnya seperti ini. Jadi di sini saya menampilkannya menggunakan visualisasi untuk conversion matrix untuk random forest dan juga logistic regression. Bisa kita lihat di sini itu terlihat jelas dua-duanya, cuma nampilin nebak kalau misalkan kelasnya 0 doang. Jadi nggak ada satupun prediksi kelas 1. Nah, ini itu langsung nunjukin kalau misalkan dataset kita imbalance. Jadi model itu nggak punya cukup contoh kasus penyakit jantung. Nah, selanjutnya untuk matriks evaluasinya itu ngikutin hasil dari precision, recall, dan juga Evans score. Yang dimana nilainya adalah 0, yang artinya kelas positif. Nah, sedangkan akurasi itu masih tinggi, sekitar 0,905, yang dimana itu nilainya sama untuk random forest dan juga logistic regression. Tapi itu tuh masih terbilang akurasi semu karena model cuman dapat mendeteksi mayoritas kelasnya saja. Selanjutnya yang terakhir di sini ada visualisasi dari AUC dan juga ROC. Nah, untuk nilai AUC dari random forest itu adalah 0,45 dan nilai AUC dari logistic regression itu adalah 0,49. Nah, ini dua-duanya hampir sama. Jadi intinya tahap evaluasi ini tuh ngasih warning kalau misalkan model itu belum bisa mendeteksi kelas positif. Penyebab utamanya itu distribusi label yang nggak seimbang. Jadi nanti kita perlu menangani lebih dulu sebelum modeling berikutnya. Oke, ini sudah ke tahap yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Selanjutnya, kesimpulannya untuk praktik klasifikasi kali ini, secara keseluruhan seluruh tahapan mulai dari EDA, pre-processing, pembagian data, pelatihan model sampai ke evaluasi itu sudah berjalan dengan benar. Nah, dataset ini juga itu sebenarnya emang sudah bersih, jadi kita tidak perlu untuk melakukan cleaning lagi. Fitur-fitur juga sudah diproses dan kedua algoritmanya juga yaitu random forest dan juga logistic regression itu sudah berhasil dilatih. Namun dari hasil evaluasinya menunjukkan bahwa kedua model itu belum mampu mendeteksi kasus penyakit jantung dengan baik karena distribusi data yang tidak seimbang. Nah, akurasinya itu memang tinggi,
Tetapi matriks penting seperti precision, recall, dan juga advanced score itu bernilai 0. Nah, hal ini itu menandakan bahwa model hanya mengenali kelas dari mayoritasnya saja. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.